Allah sudah menjamin dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Pak. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Kalau pertemuan itu sudah terjadi, baru jenengan ngomong ngeten. Oh bener ya omongan rek gendang biyen. Ngoten kok. Begitulah. Nyun sewu. Iku mau pun notok lo ya. Pun notok. Terus bagaimana ketika kita kholwat berobitoh yang benar dengan bacaan apa? Wis sampean buka. Sampean iki kan wajib untuk ngadep hati sampean datang wajahi Gusti. Nah, untuk bisa sampai pada wajah Allah ini bagaimana? Al-Anbiya ayat 87. Allah katakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pun tak bukae maksude tauhid niki. Itulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pun ini akan memunculkan namanya zikir sirrul asrar. Ini gak diekspos, Pak. Nek sampean pingin tahu sirrul asrar iki surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin. Itu. Tali inilah, Pak. Sebagai lintasan antara ruh dengan wujudi Allah, wajah itu yang disebut hidup. Ini ayo dikaji. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali panjenengan. Berarti Allah sudah terasa dekat. Anta. Niki cara lugot lebih mantap daripada huwa. Huwa iku la ilaha illa huwa. Dia. Kalau kita bicara dia berarti mukhotabnya itu jauh. Kalau anta, mukhotabnya adalah dekat. Antara mutakalim dengan mukhotab iki berhadapan. Makanya ini wajah tu wajia jenengan iki bendino dep-depan sampai Allah. Ruhaniyah jenengan iki bendino tiap detik, tiap saat dep-depan nang Allah. Berhubung ruhaniyah sampen kali kula terhijabi, terbelenggu, ketutup ambek wujud perkara sakliyane Allah yang ditimbulkan dari nafsu, maka Allah dadi gelap, Allah dadi gak nyata, Allah dadi gaib, sehingga kita mengatakan Allah itu jauh di aras sana. Padahal, Pak, meripat jenengan saged ketip iku sing ngedipno ya Gusti. Jenengan saged merem, saged tangi, saged tidur, bisa bangun, sing bangunke ya wujude Allah iku. Wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Wujudku iku luwih idek katimbang urat leher. Darah bisa mengalir itu karena dia, karena anta panjenengan. Semuanya.
Tinggal pertanyaannya, apakah dalam hati jenengan sudah terasa Allah itu dekat? Jawabannya, selama jenengan belum mengenal, hati jenengan belum mengenal, paham dan melakukan fungsi dzikir sirul asrar, tak jamin tidak. Tapi kalau hati jenengan sudah memahami dzikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta dan memfungsikan dzikirnya itu dalam setiap nafas jenengan, pasti hatimu akan terasa dekat Allahnya itu. Iki belum ketemu. Belum ketemu tapi sudah merasa Allah itu dekat dan Allah selalu melihat kita kemana-mana. Apa fungsinya sirul asrar? Bon. Sebelum masuk ke situ kita teruskan. Subhanaka iddi kuntu minadz zalimin. Maha suci panjenengan ya Allah, sesungguhnya saya ini selama ini tergolong orang yang dolim. Bentuk ibundi berobitoh terhadap asyamsa wal qamar. Hatiku masih mujo mengatakan bahwasanya isi langit dan bumi, matahari dan bulan itu Tuhan. Kita masih merasa dalam hati kita ada gambar selain Allah. Itulah bentuk kalau kita dolim. Contoh kula niki diperjalankan Allah tiap malam itu ngaji. Waktu ngaji ngeten niki Pak, gambar ning jero atiku iku muncul iman, muncul rasa, segala apa ilmu yang muncul iku ning teko awakku. Jadi aku merasa klason yang memberikan tausiah, berarti kula niki dolim dateng Gusti Allah. Kula contohaken kula mawon. Intine hati kita jika masih merasa makhluk itu yang melakukan, makhluk itu yang wujud, apakah berkenaan dengan diri kita sendiri atau berkenaan makhluk lain, berarti iku disebut hakikate kita telah dolim dateng Gusti Allah. Mengapa kita tidak merasa begitu, merasa dolim? Karena Allah belum merasa dekat pada kita. Karena dalam hati kita tidak terasa Allah itu dekat. Ini persoalannya. Sehingga menjadikan hati kita nggak merasa kalau kita dolim. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Musa dawuh nanggone kaum, wahai kaumku, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang dolim. Nggak merasa dolim Pak, nggih ngamuk-ngamuk dilokno. Wong aku bendino salat, bendino ibadah kok dituduh Musa dolim. Mengapa kaum ini dikatakan mendolimi dirinya juga mendolimi Allah? Jawabannya ayati sebab bittikhadikumul ijlah, menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Nabi Ibrahim tadi bulan dan matahari. Kaum Nabi Musa berarti pedet.
Anak sapi lah pedet apa ya? Pedet. Iku bahasa sanepan. Bahasa kinaya. Kita melalui Al-Quran, hubbus syahawah iku adalah garwa anak dunya brono. Wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Kita tidak merasa dolim pada diri kita atau pada Allah jikalau Allah tidak terasa dekat. Jikalau jenengan pingin Allah terasa dekat, ikuti petunjuk surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apakah itu dibaca? Gak usah. Lakonono ae fungsine maksude ayat ini. Jikalau dibaca ya ora apa-apa. Iku syariate. Jenengan maca tok tapi gak sampean fungsekno maksude ayate. Ya tuas ngene, aku ngelak kepingin gak ngelak tapi gak diombe ombe tegane. Ya gak ilang-ilang ngelak ampean.